Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di dalam video ini kami akan membahas tentang relief permukaan Pulau Jawa dan apa sih isu terbaru tentang pertanian di Indonesia. Materi tentang relief permukaan Pulau Jawa akan disampaikan oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Rahma Aulia Hasan dan Kurnia Lestari. Pada penasaran nggak sih sebenarnya bagaimana bentuk permukaan di Pulau Jawa? Mari simak video berikut ini. Jawa, atau juga dikenal dengan Jawa atau Java, merupakan satu dari 5 pulau besar di Indonesia. Jawa adalah pulau yang bisa dibilang pulau muda. Sebagian besar wilayahnya terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Secara geografis, wilayah pulau ini berada di kawasan yang cukup strategis karena dikelilingi oleh beberapa wilayah perairan, seperti Samudra Hindia di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah barat, dan Selat Bali di sebelah timur. Bentuk relief di setiap kepulauan di Indonesia cukup beragam, termasuk juga kondisi relief di Pulau Jawa ini. Kondisi relief pulau ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona selatan, zona tengah, dan zona utara. Zona selatan terdiri dari dataran tinggi plato, miring berlereng ke selatan menuju ke arah Samudra Hindia, sedangkan di sebelah utaranya berbentuk patahan. Zona ini terkadang juga sering terkikis yang akhirnya membuat bentuk platonya menghilang. Pada zona tengah, termasuk dalam kategori depresi, seperti misalnya di daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Pada area-area daerah ini, terdapat kelompok gunung berapi yang cukup besar, sedangkan di bagian barat, terutama di daerah Banten, didominasi oleh bukit-bukit dan pegunungan. Pulau Jawa yang memiliki dimensi panjang sekitar 1064 km dan lebar 160 km, terdiri atas gugusan rantai pegunungan dengan banyak gunung berapi di atasnya. Rantai pegunungan ini membentang dari timur ke arah barat sepanjang punggungan yang dibatasi oleh sungai, serta diapit oleh dataran rendah dan pegunungan kapur. Wilayah pulau ini merupakan wilayah vulkanik dengan 112 gunung berapi dan 35 diantaranya adalah gunung berapi aktif. Di bagian barat, puncak gunungnya terlihat rapat, lalu semakin luas di bagian timur dan tengah pulau. Gunung tertingginya adalah Gunung Semeru dengan puncak tertingginya yaitu 3.676 meter. Di sebelah selatan sabuk vulkanik terdapat rangkaian dataran tinggi yang tidak saling menyambung. Rangkaian dataran tinggi tersebut memiliki ketinggian rata-rata 300 meter. Relief Pulau Jawa. Bagian utara, zona ini merupakan rangkaian perbukitan dan pegunungan lipatan yang diraungi oleh beberapa gunung api. Bagian utara Pulau Jawa atau pinggiran merupakan daerah kars dan lipatan Antilkinal. Terdapat satu gunung yang menerobos ke utara, yaitu Gunung Muria. Kemudian, pada bagian tengah, mengalami depresi, terdapat 2 patahan. Pada bagian tengah mengalami penurunan sehingga menyebabkan munculnya gunung berapi, sedangkan bagian utara mengalami pengangkatan. Dan kemudian, pada bagian selatan, terdapat dataran aluvial yang terbentang luas di sebelah Laut Parangtritis. Material daratan ini berasal dari terendapnya vulkan Merapi. Material ini terdiri dari pasir, lanau, kerakal, dan lempung. Selain daratan aluvial di sepanjang pantai, terdapat daratan aluvial yang sempit atau berbentuk kipas. Terdapat di bagian bawah escarpment Batur Agung Range. Material penyusunnya berasal dari Batur Agung dengan butiran yang lebih halus, karena berasal dari tanah laterit. Kemudian, terdapat pegunungan blok. Pegunungan blok dimaksud adalah Batur Agung Range, yang dikenal dengan nama Gunung Kidul. Dinamakan pegunungan blok karena mempunyai struktur biologi patahan.
Dan yang terakhir, terdapat topografi karst, disebut juga pegunungan seribu. Daerah karst ini merupakan hasil proses pengikisan dan pelarutan. Dance dan Grun berpendapat bahwa ribuan bukit kubah atau biasa disebut pegunungan seribu adalah sisa-sisa proses pembentukan dolina. Sehingga jumlah bukit kubah atau hill rock dan bukit berbentuk kerucut jumlahnya sama dengan jumlah dolina. Apa sih isu pertanian di Indonesia? Diliput dari Liputan 6, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak petani beralih ke pupuk organik dan tidak bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian diperlukan pupuk yang mencukupi. Namun, di tengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi dan tingginya harga pupuk non-subsidi, petani harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut. Sampai saat ini, untuk memenuhi ketersediaan dan kecukupan pupuk kimia sangat sulit dan mahal karena beberapa bahan bakunya masih tergantung impor dari negara lain. Seperti yang diketahui, bahwa di antara tempat bahan baku maupun produksi pupuk kimia adalah Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Sebab itu, Kementan mengajak para petani menggunakan pupuk organik secara mandiri dan masif. Kementan meluncing Kinta Organik atau Gerakan Tani Pro Organik. Kinta Organik menjadi salah satu solusi menjaga produktivitas tetap meningkat di tengah bayang-bayang krisis pangan dunia dan harga pupuk serta pestisida yang mahal. Kinta Organik telah dibangun di 1020 titik dempel pembuatan pupuk organik, pupuk hayati, pembenahan tanah, dan pestisida alami. Ini guna tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia, dan juga akan menjadi tempat pembelajaran petani dalam mengembangkan sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami. Gimana nih guys? Kalian udah gak penasaran lagi kan bagaimana sih sebenarnya reef permukaan Pulau Jawa? Dan isu apa sih yang lagi hangat tentang pertanian? Gak kerasa nih udah di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.